Di Polda Metro Jaya hari ini meminta keterangan dari calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat sebagai saksi dalam kasus penghadangan kegiatan kampanye di Petamburan Jakarta Pusat pada 25 November 2016. Dan untuk mengetahui informasi terkini seputar pemeriksaan Jarod Saiful Hidayat, kita segera bergabung dengan reporter Berita 1 Nurulita dan juru kamera Rianto Tri Utomo. Nurulita, bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Jarod hari ini? Ya, ini pemeriksaan dari Cawagup DKI Jakarta nomor urut 2 yakni Jarod Saiful Hidayat usai pada pukul 16.15 dan tadi kurang lebih 1 jam lebih ia diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan kasus penghadangan kampanye di Petamburan Jakarta Pusat. Tadi Jarod usai diperiksa mengatakan ada 18 pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik terkait dengan kasus penghadangan di Petamburan, dan ia juga menyatakan bahwa tadi sempat melihat bahwa ada 1 orang yang diduga menjadi tersangka dengan inisial R. Dan memang pada kasus ini baru 1 orang yang terlapor dengan inisial R itu, padahal berdasarkan bukti melalui foto atau video yang diberikan kepada tim penyidik, ada beberapa orang yang pada saat usaha untuk menghadang kampanye Jarod tersebut. Dan ini merupakan pelajaran, Jarod mengatakan bahwa ini merupakan pelajaran bagi masyarakat bahwa sebenarnya tindakan menghadang kampanye itu merupakan melanggar undang-undang, yakni pasal 187 ayat 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Dan ancaman dari undang-undang ini yakni pidana penjara maksimal 6 bulan dan juga denda paling besar 6 juta rupiah. Ani. Nurulita, apa tanggapan Jarod terkait pemeriksaan kasusnya ini? Ya, kasus ini merupakan kasus kedua yang dilaporkan oleh tim kampanye dari Ahok Jarod, di mana ini merupakan sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk mendidik terkait dengan demokrasi dan politik bagi masyarakat. Tadi saya sudah sampaikan bahwa memang penghadangan dalam kampanye ini merupakan pelanggaran Undang-Undang pasal 187 ayat 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang mempunyai ancaman penjara maksimal 6 bulan dan denda 6 juta rupiah. Dan terkait pernyataan ini memang Jarod sendiri mengatakan bahwa ini akan mengusut secara tuntas, dan juga ia berharap nantinya setelah dilaporkannya kasus ini tidak ada lagi aksi-aksi penghadangan lainnya saat kampanye. Dan ia pun mengkhawatirkan jika kasus ini tidak dilaporkan oleh pihaknya kepada kepolisian nantinya pada hari H atau saat pemilihan pada Februari 2017 nanti ada kasus serupa, yakni penghadangan bagi para masyarakat yang mendukung untuk calon-calon tertentu dihadang oleh masyarakat tertentu tidak boleh memasuki TPS. Dan berikut pernyataan dari Cawagup Jarod Saiful Hidayat. Dia diambil sebagai saksi atas kasus penghadangan di wilayah Benhil ya, Benhil sama Petamburan ya. Saya nggak tahu, katanya kemarin dari Bawaslu sudah dilimpahkan ada 2 yang diduga ya SK mengalami penghadangan. Seperti kembangan waktu itu, Pak, ini kasus kedua. Kasus kedua yang diproses oleh kepolisian gitu ya, setelah kasus Kembangan. Tapi yang lain saya belum tahu apakah sampai sejauh mana prosesnya. Ya. Yang ini laporan berarti dari tim Seskah, apakah bagaimana dari bawah? Ada laporan dari tim kampanye kepada
Bawaslu dan kemudian ditindaklanjutin. Oke ya. Ani, selain Jarod yang diperiksa pada hari ini, juga tadi ada kurang lebih 11 orang yang pada saat kejadian penghadangan kampanye waktu di Petamburan juga ikut diperiksa. 11 atau 12 orang ini merupakan terdiri dari masyarakat yang menyaksikan langsung dan juga panitia tim kampanye Ahok Jarot di Petamburan. Selain itu tadi ketika ditanya apakah sudah ada atau diketahui siapa aktor intelektual di balik dengan penghadangan kampanye ini, Jarod mengatakan bahwa sampai saat ini belum tahu dan bisa ditanyakan langsung ke penyidik. Jarod berharap nantinya tidak ada lagi aksi-aksi penghadangan lainnya untuk khususnya untuk kampanye dirinya. Ani. Baik Nurulita, terima kasih banyak atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan Nurulita dengan juru kamera Rianto Tri Utomo langsung dari Polda Metro Jaya.